Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya akan bahas soal-soal asesmen harian materi termokimia. Materi kimia kelas 11. Ada yang bahas ini di kelas 11 semester 1, ada juga di kelas semester 2 ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai. Oke, ini dia soal nomor 1. Keira melarutkan deterjen bubuk ke dalam gelas beker yang berisi air. Setelah semua deterjen larut, gelas beker terasa hangat. Oke, peristiwa tersebut menjelaskan terjadinya reaksi. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, dari soalnya ini ada di sini kayak keyword gitu ya, terasa hangat kalau dipegang. Nah, kalau kita pegang itu wadahnya, berarti tangan kita itu adalah lingkungannya. Kalau kita merasakan panas, berarti sebenarnya yang terjadi adalah si sistem ya yang bereaksi di dalam itu, yang bercampur di dalam wadah itu mengeluarkan panas. Ya. Jadi sebenarnya terjadi pergerakan panas dari sistem menuju lingkungan. Yang seperti ini kan exotherm ya. Nah, jadi exotherm berarti ini dieliminasi. Exotherm kan sistem menuju lingkungan. Kalau yang dadu lingkungan menuju sistem, berarti ini juga salah. Berarti antara A dengan B kan? Nah, karena sistem kalor ya, panas dari sistem ke lingkungan, jadi kan lama-kelamaan yang kalor di sistem akan berkurang kan? Nah, makanya suhu sistem sesudah reaksi lebih rendah daripada suhu sebelum reaksi ya, karena kalornya dipindahkan terus ke lingkungan. Ya, jadi opsi yang tepat adalah yang A. Lalu untuk nomor 2, perhatikan diagram tingkat energi berikut. Reaksi dalam diagram tersebut bersifat apa? Sebenarnya bisa langsung dilihat dari sini, delta H lebih besar dari 0 atau positif. Itu mengindikasi ini adalah reaksi endotherm. Ya, pada reaksi endotherm, heat atau panas atau kalor itu dari lingkungan menuju sistem. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada opsi endotherm, exotherm, eliminasi yang exotherm. Lalu kalau kita lihat lagi ini pereaksi atau reaktan. Jadi tanda panah itu jalannya dari pereaksi menuju produk atau hasil reaksi. Nah, jadi kan kita bisa lihat di sini ya. Oh, ini tandanya negatif yang C ya. Berarti ini juga pas salah. Berarti tinggal kemungkinan antara A dan B juga. Oke, jadi endotherm karena entalpi per reaksi yang tentunya tidak sama ya. Tidak sama dengan entalpi hasil reaksi. Itu kan posisi mereka tuh ini ya, ada atas bawah, pasti nggak sama. Ya. Jadi pada endotherm pereaksi itu lebih rendah. Reaktan tuh di bawah, produk di atas. Makanya tanda panahnya dari reaktan menuju produk, dari bawah menuju atas. Opsi yang tepat yang B ya. Jadi bisa dilihat tanda panahnya, bisa dilihat tanda delta H-nya. Lanjut nomor 3, persamaan reaksi pembuatan gas amonia sebagai berikut. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3, delta H-nya 92. Maka ini adalah reaksi yang exotherm ya. Bertanda negatif ini. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut. Oke, kalau exotherm seperti yang tadi ada grafik. Kalau exo itu ini ada pereaksi. Nah, produknya di sini turun lebih kecil. Ini reaktan. Oke. Nah, yang A, entalpi produk lebih besar. Salah ya, produknya di bawah, lebih kecil. Pembuatan amonia, gas amonia, endotherm, salah karena itu negatif, exotherm.
Pembentukan standar gas amonia memerlukannya aja udah salah ya. Kalau negatif itu melepaskan. Yang D, pada reaksi pembuatan gas amonia, suhu lingkungan meningkat. Kan exotherm itu dari sistem menuju lingkungan, berarti suhu lingkungan meningkat. Benar ini yang dadu. Pembuatan gas amonia disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan. Pembuatan gas amonia disertai dengan penyerapan kalor. Ini malah ini yang salahnya ya. Harusnya kan pelepasan. Ya, mengeluarkan dari sistem ke lingkungan. Oke, udah pasti jawabannya yang dadu. Nomor 4, perhatikan diagram tingkat energi penguraian gas NO berikut. Pernyataan yang benar mengenai diagram tingkat energi tersebut adalah, kalau kita perhatikan ini tanda panahnya, berarti ini kan pereaksi atau reaktan. Ini produk atau hasil ya. Berarti kalau produknya di bawah, ya ini berarti reaksinya adalah reaksi exotherm. Ya, dimana kalor dari sistem menuju lingkungan. Jadi kalau yang A, kalor berpindah lingkungan ke sistem, salah. Terjadi penurunan suhu, salah. Kenaikan ya. Lingkungannya itu pasti akan lebih nambah heatnya, panasnya, kalornya. Yang C, harga H produk lebih besar daripada pereaksi, salah juga. Produknya di bawah lebih kecil. Pada penguraian 2 mol NO sistem melepas X kilojoule. Ini yang diuraikan kan 1 mol. Ya, jadi salah. Harusnya kalau 2 mol berarti jadi 2X. 1 mol melepaskan X, 2 mol harusnya 2X. Berarti yang E. Persamaan termokimia, reaksi termokimianya adalah NO menjadi setengah N2 tambah setengah O2, delta H-nya minus X kilojoule. Ini yang tepat ya. Nomor 5, berikut ini disajikan persamaan reaksi dari beberapa peristiwa sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 ya. Contoh reaksi endotherm ditunjukkan oleh angka berapa. Kalau kita nggak familiar semuanya, pasti paling nggak ada yang memang kita harus sudah pahami ya, yang mana itu exo, yang mana yang endo. Misalnya nih, kayak nomor 3, kan plus O2, pembakaran, maka dia tergolong exo kan. Jadi opsi 3 nggak ada, nggak mungkin gitu, eliminasi. Lalu yang kedua ini netralisasi. Netralisasi itu tergolong juga lisasi, itu exo ya, melepas kalor dia. Maka yang 2 juga salah. Udah langsung ketemu jawabannya 1 dan 4. Ini pelarutan urea. Pelarutan urea itu nanti dingin. Ya, butuh kalor ya. Ini endo. Oke, yang 1 juga endo. Berarti yang 1 itu kan ini ya. O2-nya di sebelah kanan. Terbalik ya, kalau di kiri dia berarti pembakaran. Ini karena di kanan ya. Ini endo. Berarti 1 dan 4 yang endotherm. Bola ya, yang B. Nomor 6, persamaan termokimia reaksi pembakaran belerang. 2S, 3O2, 2SO3, delta H-nya minus 800 yang lepas ya. Kalornya 800 kJ. Jika pembakaran sejumlah belerang menghasilkan kalor 200 kJ. Volume SO3 yang terbentuk pada kondisi 20 liter gas NO dengan massa 15 gram berapa? Oke, jadi agak ribet, tapi saya ulang dulu ya. Tulis ulang reaksinya. Delta H-nya katanya minus 800 kJ yang lepas. Untuk ini adalah reaksi pembakaran 2 mol belerang. Lihat dari mana? Koefisiennya 2. 800 kJ. Artinya kalau cuma 1, kita bagi 2 semua. Kalau cuma 1 mol, pasti kan 400 kJ saja yang lepas. Gitu ya, tiap molnya. Nah, pertanyaannya adalah,
di sini dikasih tahu data kalau kalor yang lepas 200. Ya, berarti ini 1 mol melepaskan 400. Supaya melepaskan 200 berapa mol? Ya pasti ini 0,5 mol kan? Setengahnya kan? Supaya di sini 200. Itu dulu. Jadi yang dimaksud di 200 kJ itu yang dibakar adalah 0,5 mol. Nah, lalu yang ditanya adalah volume SO3. Kalau kita lihat kan perbandingan koefisien S dengan SO3 sama. Jadi kalau S-nya 0,5 mol, maka SO3-nya juga 0,5 mol kan? Jadi sebenarnya yang ditanyakan 0,5 mol ini berapa liter? Itu. Keadaannya kan biasa STP RTP, tapi kali ini dikasih keadaan pembanding. Pembandingnya adalah gas NO. Jadi kalau kita punya dua gas gitu, maka untuk menentukannya kita buat perbandingan antara mol dan volumenya. Jadi NSO3 dibagi dengan VSO3 itu bandingkan dengan mol dari si NO bagi dengan volume si NO. Nah, si SO3-nya kan 0,5 mol. VSO3 yang ditanyakan berapa liter sih gitu. Mol si NO belum ada nih. Jadi molnya NO kan berarti massa dibagi MR-nya kan. Massa dia tuh 15 gram. MR-nya 30. Berarti 0,5 mol juga nih. Ini 0,5 mol. Volumenya 20 liter ya. Kalau udah sama-sama 0,5 mol ya berarti VSO3 20 liter. Nah, jadi SO3-nya itu yang terbentuk adalah 20 liter. Opsi yang tepat adalah yang B. Lanjut nomor 7. Perhatikan persamaan termokimia berikut. 2CuCl menghasilkan 2Cu tambah Cl2, delta H-nya 274,4. Ini endotherm ya. Karena delta H-nya positif. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut adalah oke, jadi ini saya tulis ulang aja deh. 2CuCl 2Cu tambah Cl2, delta H-nya sama dengan plus 274,4. 274,4 kilojoule. Kalau yang A, kalau reaksi penguraian, oh ya ini yang diuraikan 2 mol ya. 2 mol butuh 274,4. Jadi kalau penguraian 1 mol berarti butuh berapa? Ya berarti 274,4 bagi 2. Ya, pasti hasilnya 137,2 bukan 548,8. Salah. Gitu ya. Kalau ini misalnya diganti CuCl bagi 2 semuanya koefisiennya. Delta H-nya juga kena bagi 2. 137,2 kilojoule untuk 1 molnya. Ya, jadi yang A salah. Yang B, perubahan entalpi penguraian 1 mol tembaga, ini harusnya tembaga 1 ya. CuCl. Tembaga 1 klorida sebesar 137,2 kilojoule. Nah, ini yang benar nih. Yang tepat nih. Sesuai kan dengan yang ini, 1 mol dia koefisiennya ya. Kalau yang C, perubahan entalpi penguraian standar. Standar itu 1 mol. 274,4 enggak ya. 274,4 itu untuk 2 mol ya. Yang dadu reaksi pembentukan 2 mol. Ini penguraian ya yang dikasih tahu di atas. Penguraian endotherm tuh membutuhkan ya. Endotherm itu membutuhkan, menerima, menyerap. Ya. Jadi ini adalah penguraian. Kalau penguraian membutuhkan, maka pembentukan pasti pelepasan, melepaskan, bukan membutuhkan. Udah salah pasti. Saat pembentukan 2 mol tembaga klorida terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Ya, ini pembentukan. Yang di atas kan penguraian. Kalau pembentukan tadi penguraiannya endotherm, maka pembentukannya exotherm.
Eksoterm harus dari lingkungan, sistem ke lingkungan, sorry. Maka yang E pun salah. Ini agak ribet-ribet juga ini ya. Jadi benar-benar harus ditulis aja kalau ragu ya. Belepotan juga saya deh. Oke, yang tepat yang B ya. 8. Reaksi pembentukan 2 mol NO2Cl menghasilkan kalor. Menghasilkan itu eksoterm negatif. Delta H-nya sebesar 296 kJ. Persamaan termokimia pembentukan standar. Tapi sama-sama pembentukan ya. Jadi kita coba dulu yang awal yang dimaksud dengan soalnya. NO2Cl. 2 mol artinya koefisiennya 2. Delta H-nya katanya menghasilkan berarti negatif ya. Lalu N itu kan terbentuk dari ya N2 kan. N2 gas tambah O itu kan dari O2 gas. Tapi O-nya ada 4 kan, jadi kali 2. Tambah berarti Cl2 gas. Ini yang disoal pembentukan 2 mol. Berarti kalau 1 mol ya dibagi 2 semua kan. NO2Cl setengah N2 O2 setengah Cl2 termasuk delta H-nya. Ya dibagi 2 semuanya. Jadi minus 148 ya untuk 1 mol. Berarti yang tepat adalah yang ini salah plusnya, yang B tepat nih. Minus 148. Yang C harusnya kan dibagi 2 nih. Yang D ya udah salah karena ini 2 mol. 2 mol kan yang diminta standar. Standar itu sekali lagi artinya 1 mol. Opsi yang tepat yang B. Nomor 9, perhatikan diagram tingkat energi berikut. Oke, delta H positif, berarti ini kan endotherm. Ini adalah reaktan atau reaksi. Ini produk. Tanda panah itu arahnya dari reaktan menuju produk ya. Pernyataan yang benar tentang diagram tersebut. Oke, lebih baik reaksinya aja lah ditulis dulu. AgNO3 menjadi Ag tambah setengah N2. Saya nggak buat fasenya ya, biar nggak terlalu ribet. Ini delta H-nya sama dengan plus 95 kJ. Ini adalah penguraian 1 mol AgNO3, koefisiennya 1 nih. Baru kita mulai lagi nih yang A, katanya penguraian standar AgNO3 melepas kalor. Ini kan endotherm. Endotherm itu menyerap, bukan melepas. Ya, jadi di sini yang salahnya ya. Lalu yang B-nya penguraian 17 gram AgNO3 membebaskan kalor. Ya kita harus cari lagi berarti ya. Molnya si AgNO3 kan massa per mR ya, 17 per mR-nya itu 170. Oke, jadi ini kan penguraian 1 mol. Ya, ini menyerap 95. Kalau dia 0,1 mol membebaskan, nah ini sebenarnya di sini juga ada salah ya. Harusnya dia menyerap karena positif atau endotherm. Yang C, pembentukan. Nah, ini kebalikannya. Pembentukan standar membutuhkan. Kita balik aja. Jadi kalau Ag tambah setengah N2 tambah 3/2 O2 menghasilkan AgNO3. Ini pembentukan. Delta H-nya minus, dibalik deh ya. Nah, yang C tadi pembentukan standar AgNO3 membutuhkan. Nah, kalau udah dibalik ini eksoterm, ini melepas bukan membutuhkan lagi. Dibalik-balik deh ya, salah. Yang D, pembentukan 17 gram AgNO3 memerlukan
Udah ini lagi ya, membutuhkan memerlukan tuh sama lah ya, setipe. Pasti udah salah juga. Bagaimana dengan yang E? Pembentukan 17 gram atau yang tadi 17 gram itu 0,1 mol ya. Melepaskan 9,5. Oke, ini kan pembentukan 1 mol. Bagaimana kalau 0,1 mol? Jadi 1 mol 9,5 kilojoule yang lepas. Maka untuk 0,1 mol ya pasti 0,1 kali min 95 kan? Ini delta H-nya untuk 0,1 mol. Benar nih berarti. Ya, jadi kalau yang dibentuk 0,1 mol, kalori yang dilepas 9,5 kilojoule saja. Opsi yang tepat yang E. Ribet lagi ya. 10 diketahui data perubahan entalpi standar delta HF0 ada 4 zat. Reaksinya ini yang ditanya delta H-nya. Oke, jadi untuk delta H berdasarkan entalpi ini ya, delta HF0 ya, yang diketahui itu berlaku total delta HF0 untuk yang kanan ya, yang kanan tuh produk dikurang total delta HF0 reaktan yang kiri. Simpelnya kanan kurang kiri biasanya orang ingatnya. Oke, yang kanan berarti kita punya apa aja? Kita punya yang kanan SO2 dan 4HF. Berarti kita delta HF0 SO2 tambah 4 kali delta HF0 HF. Itu yang kanan. Kurangin yang di kiri. Ini kan. Jadi delta HF0 si SF4 ditambah 2 kali. Ini koefisien ya. Delta HF0 H2O. Masukin angka-angkanya yuk. SO2 berapa? SO2 minus 296 tambah 4 kali 4 kali berapa HF? HF minus 271. Oke, untuk SF4 mana SF4 minus 775 tambah 2 kali H2O min 187. Ribet lagi nih hitungannya ya. Oke, ini sama dengan minus 1380 total yang kiri. Yang kanan ini minus berarti minus 1149. Berarti jadi min 1380 plus 1149. Dapatlah ini minus 231 kilojoule per mol. Opsi yang tepat adalah yang C. Mohon bantu cek hitungannya ya. Oke, nomor 11 ngitung lagi. Kali ini energi ikatan rata-rata dikasih tahu nih ya datanya. Lalu ada spiritus yang mengandung etanol dibakar dengan persamaan reaksi berikut. Oke, ini reaksinya udah dibuat setara juga. Berapa harga delta H-nya? Nah, kalau untuk seperti ini saya tulis ulang lagi aja. HCH HCH HOH. Hati-hati koefisien perlu ya. O2 itu double bond ya, makanya 3O2 seperti itu dia. Sedangkan CO2 itu juga rangkap ya CO-nya. H2O single semua. HOH. Oke, untuk yang seperti ini, delta H-nya adalah total dari energi ikatan yang putus yang kiri dikurangin total energi ikatan rata-rata yang terbentuk yang kanan.
Sebenarnya delta H-nya gitu, tinggal totalnya yang kiri kurang kanan. Kita coba hitung yang kiri dulu ya. Yang kiri kita punya, perhatikan ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah CH. Ikatan CH ya. Lalu ada 1 CC. Ada 1 CO. C single O. 1 H ya. OH sorry. Dan jangan lupa ini juga masih di kiri ya. 3 buah O rangkap O. Gitu. Jadi kita totalin aja semua yang di sisi kedua sisinya ya. Oke, yang CH itu kan CH berapa nih? 414 kali 5 berarti 2070 ya. C yang single 348. Lalu CO 358. Lalu OH 463. Lalu OO 495 ya. 495 kali 3 581 1485 ya. Totalkan menjadi 4, jadi 2, 7, 4. Inilah total yang sebelah kiri. Nah, totalkan lagi yang di kanan. Nah, di kanan tuh kan ada CO ya, C rangkap O. Tapi ini udah 1, ini udah 1, 2, terus dikali 2 lagi. Ini kan di gini. Jadi dia ada totalnya 4. Dengan cara yang sama nih, giniin aja biar enak. Di sini udah ada 2 buah OH dikali 3 jadi 6 kan? Nah, gitu. Oke, 4 C rangkap O. C rangkap O 799 ya. Dikalikan 4 3196 6 OH. OH-nya 463 dikali 6 2778. Oke, ini dapat 4795. Udah, total kiri total kanannya sudah dapat. Maka delta H sama dengan yang kiri 4724 kurang 5974 minus 1250 kilojoule. Opsi yang tepat adalah yang C. Yang D dan E ini langsung bisa dieliminasi karena ini kan pembakaran ya. Pasti delta H-nya negatif exotherm ya. Oke, yang C saya dapatnya. Lanjut 12 dikasih tanda HOTS lagi ya. Ada 1000 gram sampel dibakar dalam kalorimeter bom dan dibebaskanlah kalor 29,93 kilojoule. Kalor yang dihasilkan pada pembakaran ini mengakibatkan kenaikan suhu air 5 derajat Celcius. Kalor jenisnya dianggap 4,2. Kapasitas kalorimeter bom yang ditanyakan. Oke, jadi pada dasarnya Q total itu, kalor total itu sama dengan Q yang di sistem atau di larutan tambah Q dari wadahnya, si kalorimeternya. Jadi Q total, kalau dibongkar, ini yang biasa kita hafal QMC delta T gitu ya. Tapi sebenarnya ada faktor satu lagi, faktor kalorimeternya yang sering dianggap atau dinolkan atau diabaikan di soal. Sebenarnya dia punya pengaruh juga nih. Nah, ini C besar tuh kapasitas kalor ya, dikali delta T. Jadi ini rumusnya. Udah, kita masukkan angka. Q total ini dalam joule ya. Jadi ini kita ubah jadi joule, kita kali 1000. Jadi 299 30 ya. Nah, M-nya adalah sampelnya itu kan yang dibakar 1000 gram ya. Itu 1000.
C-nya dipakai 4,2. Delta T-nya udah dikasih tahu nih, 5. Tambah ini kapasitas kalornya, C besar dikali delta T-nya 5. 29930 sama dengan 1000 4,2. 4,2 kali 5 itu 21. Berarti ini 21.000 ya. Plus, tulis saja langsung 5C ya. Atau kalau kita pindah berarti 5C sama dengan 29930 dikurang 21000. Jadi 5C sama dengan 8930. C-nya 8930 dibagi 5, 1786. Opsi yang tepat adalah yang C. Suatu reaksi kimia membebaskan kalor 26,25 kJ. Lalu digunakanlah kalor itu untuk memanaskan 250 cm3 air. 250 cm3 itu sama dengan 250 ml ya. Perubahan suhu air yang terjadi. Sebenarnya ini tinggal masuk rumus aja ya. Q sama dengan M kali C kali delta T. Delta T-nya yang ditanyakan ini. Ya, Q-nya dalam joule ya. Jadi 26,25 ini kita kali 1000. Berarti 26250. Nah, ini 250 ml atau 250 cm3 air itu sama aja dengan 250 gram. Karena massa jenis air atau rho-nya 1. Jadi 1 sama dengan 250 per berapa? Ya 250 per 250 juga. Jadi ini langsung aja 250. C 4,2 delta T yang ditanya. 26250 dibagi 250 kali 4,2. Saya dapat ini 25 derajat Celcius lah delta T-nya. Opsi yang tepat adalah yang E. Ada Al 13,5 gram direaksikan oksigen berlebih menghasilkan kalor. Ternyata kalor yang dihasilkan mampu menaikkan suhu 4 liter air dari 25 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Rho-nya 1, kalor jenisnya juga 4,2 seperti sol-sol sebelumnya. Persamaan termokimianya berapa? Sebenarnya yang dicari delta H-nya ya. Oke, kita bongkar pelan-pelan. Kita bisa cari Q yang diserap oleh air itu. MC delta T 4000 liter itu sama dengan 4000 liter. 4 liter itu 4000 mililiter. Karena rho-nya 1 gram per mili, maka 4000 mililiter itu sama dengan 4000 gram. Tinggal tulis saja. Kali 4,2 kali delta T-nya dari 25 ke 50 berarti 25 juga ya. Oke, ini saya dapat 42023 masih dalam joule. Kalau kita jadikan kilojoule bagi 1000. Jadi kalor yang diserap itu adalah 420 kilojoule oleh si air. Hasil pemanasan tadi, si Al. Hasil reaksi Al dengan oksigen. Nah, mol Al berapa sih? Ya, massa dibagi AR-nya itu 27 ya. Jadi 0,5 mol. Setengah itu kan. Nah, dapat Q dapat mol untuk apa sih? Ingat bahwa delta H adalah min Q per mol. Itu ini kan reaksinya eksoterm ya, pembakaran. Makanya dia negatif kan. Berarti min Q min 420 kilojoule, molnya 0,5 mol. Maka dapatlah
min 840 kilojoule per mol delta H-nya. Gitu ya. Jadi ini untuk 1 mol aluminium yang dibakar dengan yang direaksikan dengan si oksigen. Jadi persamaan termokimianya adalah Al, namanya dibakar tambah oksigen menghasilkan Al2O3. Nah, Al-nya itu harus 1 mol. Ya, karena tadi kita hitung itu untuk Al 1 mol. Jadi ini yang kita kali setengah. Berarti ini jadi 3/4 kan. 3/4 kali 2 berarti 3/2, 1,5. Setengah kali 3, 1,5. Pas. Delta H-nya yang kita temukan tadi. Oke, Al 3/4 setengah minus. Oke, nah ini antara dia typo atau sengaja ya sistem seperti ini. Kalau di sini ada delta H berarti kita pakai C. Walaupun juga ada juga buku yang menulis kalau dia melepas itu nanti harganya di kanan 840-nya tanpa menuliskan delta H. Ya, seperti yang B ini. Tapi kalau ada delta H-nya tambahkan di C ini, jawabannya C ya. Oke. 15 ada 11,6 gram hidrokarbon normal butana C4H10. Ini pembakarannya. Nah, kalornya katanya dari reaksi itu mampu menaikkan 3,2 kg air 40 derajat Celcius. Sebesar 40 derajat Celcius naik suhunya. Harga delta HF-nya, delta HF si C4H10 itu berapa? Ini juga ribet ya. Tapi soalnya ribet-ribet nih. Kita cari aja dulu kalor yang diserap itu berapa sih oleh si air tadi. MC delta T. Berarti airnya tadi 3,2 kilogram 3.200 gram ya. Berarti 3.200 gram. C-nya 4,2 kan dipakai. Kali delta T naiknya 40 katanya. Maka ini dapat sebesar 5376000 kilojoule. Sorry, ini masih dalam joule ya. Supaya jadi kilojoule ya kita bagi 1000. 537,6. Inilah kalor yang diserap oleh si air tadi. Lalu kita cari mol si C4H10 si butana. Berarti kan masanya dibagi MR-nya. MR-nya dikasih tahu tuh 58 ya. Ini 1/5, 0,2 mol. Nah, kalau kita dapat Q, dapat mol untuk apa? Lagi-lagi kita delta H atau bisa delta H sama dengan min Q per mol. Karena reaksinya eksoterm ya, negatif. Naikkan suhunya. Berarti ini min 537,6 kilojoule dibagi 0,2 mol. Saya dapat nih minus 2688 kilojoule per mol. Oke, jadi bisa ditulis C4H10 tambah 13/2O2 menghasilkan 4CO2, 5H2O. Ini delta H-nya minus 2688 kilojoule per mol gitu maksudnya. Nah, dari data ini yang diminta adalah delta HF0 si C4H10. Ingat ya, kalau reaksi seperti ini delta HF0 yang main yang dikasih data, delta H itu adalah total dari delta HF0 produk dikurang total delta HF0 reaktan.
Simpelnya kanan kurang kiri. Delta H-nya yang kita dapat itu minus 2688. Nah, yang kanan kita punya apa-apa saja. 4 buah CO2. Langsung angkanya aja ya. CO2 minus 394 tambah 5 untuk H2O min 242. Habis yang kanan. Yang di kiri cukup pakai C4H10 saja karena ini unsur bebas seperti ini, delta HF0-nya 0. Berarti ini yang ditanya kan, delta HF0 C4H10. Oke, ini udah tinggal matematika ya, bongkar-bongkar lagi ya. Min 2688. Ini hasil hitungan kirinya min 2786. Jadi kalau saya pindah delta HF0 si C4H10 itu berarti sama dengan min 2786, jadinya ditambah ya 2688 min 98 kilojoule per mol. Saya dapatnya yang B. Ini perhitungannya cukup merepotkan juga ya, jadi mohon bantu hitung juga, meng-cross check lah gitu ya. 16. Suatu zat X dibakar dengan kalorimeter bom menghasilkan kalor 9,25 kJ. Nah, kalor ini dapat menaikkan suhu air sebesar 5 derajat Celcius. Kalor jenis 4,2, kapasitas kalor 0,8. Berapa banyak sih airnya? Seperti yang tadi lagi, Q total itu adalah campuran dari Q sistem atau larutan boleh, tambah Q dari si bahannya, alatnya, kalorimeter tempatnya. Jadi Q total sama dengan ini yang kita sering pakai MC delta T. Tambah kalau untuk kalorimeternya kapasitas kalor dikali delta T. Oke, masukkan angkanya lagi. Q totalnya dalam joule ya. Jadi 9,25 kita kali 1000. M yang dicari C4,2, delta T-nya 5. Kapasitas kalor 0,8 kilojoule. Kita ubah juga ini jadi 800 joule kali 5. 9250 sama dengan M kali 4,2 kali 5, 21 ya. Tambah 4000 nih. 21 kali M sama dengan berarti 9250 dikurang 4000 ya. 5250. Atau M sama dengan 5250 dibagi 21, dapatlah ini 250. Itu massa airnya yang B ya. Oke, nomor 17 ini siklus Hess ya. Harga perubahan entalpi pembentukan NH4Cl dari 0,2 mol NH3 dan 0,2 mol HCl. Oke, hukum Hess, siklus Hess, jalannya reaksi itu sebenarnya nggak masalah. Jadi yang permasalahan adalah kita tahu di mana keadaan awal dan keadaan akhir. Keadaan awal itu adalah tempat semua tanda panah bergerak. Ini awal. Sedangkan akhir adalah tempat semua kepala tanda panah menuju. Berarti ini akhir. Gitu kan? Nah, jadi dari awal menuju akhir ada dua jalan. Jalan satu langsung. Jalan kedua dia singgah dulu, terus lanjutkan perjalanan gitu. Jadi berdasarkan siklus itu kita bisa lihat, jadi jalan satu, misalnya ini jalur satu itu akan sama dengan jalur 2. Mau berapa kali jalur pun yang penting
sama lah itu nanti nilainya katanya. Jadi bisa kita katakan jalur 1 sama dengan jalur 2. Nah, jalur 1 itu adalah delta H2 kan? Ini. Tapi kalau jalur 2 kita delta H1 tambahkan delta H3. Nah, delta H3 itu yang belum dapat angkanya. Jadi kan kalau kita ganti delta H3 sama dengan berarti delta H2 min delta H1 kan? Berarti delta H2-nya kita sudah punya min 314. Dikurang delta H1 min 138. Min 314 jadinya tambah 138 kan? Ini jadi minus ya. 176 kJ per mol. Jadi delta H3 ini 176, min 176 kJ per mol. Ini untuk reaksi apa? Reaksinya ya kita bisa lihat tuh. Jadi adalah NH3 ditambahkan dengan HCl menghasilkan NH4Cl. Inilah delta H3 tadi. Min 176. Oke, tapi pertanyaannya adalah bagaimana perubahan entalpi itu kalau NH3 dan HCl-nya 0,2. Ini kan sebenarnya 1 mol 1 mol. Gimana kalau 0,2 mol 0,2 mol? 1 ke 0,2 berarti dibagi 5. Maka delta H-nya pun kita harus bagi 5 atau dikalikan dengan 0,2. Berarti delta H sama dengan 0,2 dikali ini. Ini dapat 35,2 kilojoule per mol. Ya, opsi yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut lagi. 18 HOTS lagi ya. Ada delta HF0, PbO2 dan Pb3O4. Nilainya masing-masing min 66 dengan min 174 kilokalori per mol. PbO2-nya kalau 71,7 gram diubah menjadi Pb3O4, reaksi seperti ini, maka apa yang akan terjadi? Oke, kita mulai dari mana ya? Dari reaksi 3 PbO2 menghasilkan Pb3O4 tambah O2. Oke. Nah, kalau kita mencari delta H-nya, berarti kan sama dengan delta HF0 kanan dikurang delta HF0 kiri. PbO2. Tapi ini kali 3 ya koefisiennya. Gini deh. Nah, ini kan 0 ya, nggak ada datanya. Oke, Pb3O4 tuh min 174 dikurang 3 kali min 66. Berarti ini dapat plus 24 kilojoule. Oke, saya dapat 24 kilojoule. Udah mulai ribet nih ya. Panjang nih soalnya. Jadi inilah harga delta H-nya. Jadi 3 PbO2 Pb3O4 tambah O2, delta H-nya plus 24 kilo. Dia pakai kilokalori ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika 71,7 gram PbO2? Ya. Jadi kita nggak punya juga ini PbO2 itu berapa ya? MR-nya PbO2 PB-nya 207. O itu kan 16 kali 2 berarti 32. 269 ya MR-nya. Oke. Oh, ini kita harus hati-hati. Ini kita harus bagi 3 dulu. Kita cari untuk 1 mol ya. Tambah
Berarti kan plus 8 ya. Nah, itu untuk 1 molnya. Jadi jangan langsung dari 3 mol menuju ke sekian mol ini. Ya, jadi 1 mol dulu cari. Baru kita cari nanti 71,7 gram itu berapa mol sih sebenarnya. Ya, ini salah ya. 239. Oke, berarti mol PbO2 sama dengan masanya 71,7 dibagi MR-nya 239. Ternyata nih angkanya pas ya, 0,3 mol. Nah, jadi 1 mol menyerap 8 kilokalori, maka untuk 0,3 mol berarti menyerap 0,3 kali 8, 2,4 kilokalori. Ya. Nih karena ini plus ya. Itu artinya menyerap. Jadi menyerap kalor 2,4 kilokalori, opsinya yang B. Wow, benar-benar ya soalnya. Oke, 2 lagi ya. Semangat ya. 19 dengan 20. 19. Energi ikatan NN nggak ada ya, N ini NH ya harusnya. 391 kJ per mol. HH 436. Jika reaksinya 2NH3 menjadi N2 tambah 3H2 membutuhkan 92 kJ kalor. Berapa sih energi ikatan rata-rata N triple N? Energi ikatan ya. Buat dulu reaksinya lagi. N2 tambah 3H2. Nah, ini delta H-nya plus 92 gitu ya. Kita bongkar strukturnya. Nih, kurungin aja kalau mau. Nah, N2 itu kan N triple bond N. Ini dia yang ditanya. H2 itu single ya, HH. Ini yang delta H-nya plus 92 kilojoule. Nah, untuk energi ikatan rata-rata seperti soal nomor berapa tadi ya? Berarti total ikatan yang kiri yang putus dikurangin total ikatan yang terbentuk yang kanan. Nah, ini 92-nya di sini. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3 NH ya. Dikali 2 lagi jadi 6. Nah, oke, itu yang sebelah kiri. Dikurangin. Nah, yang di kanan kita punya apa aja? Ini yang dicari. N triple bond N. Tambah 3 kali. HH itu 436. Sorry, nanti aja. 3 kali HH. Baru 92 sama dengan 6 kali NH berapa tadi? NH 391 min. Ini N triple bond N yang dicari. Tambah 3 kali HH-nya berapa? 436. 92 sama dengan ini jadi 2346 N triple bond N tambah 3 kali 436 1308. Berarti 92 sama dengan 2346 dikurang N triple bond N, jadi dikurang ya 1308, kurungnya dibuka ya. Atau N triple bond N yang ditanyakan itu sama dengan 2346 dikurang 1308, 92 nya pindah jadi minus 92, 946 kilojoule per mol. Oke, ada juga jawabannya yang B. Ribet lagi ya.
Terakhir nomor 20, akhirnya dapat yang terakhir ya. Energi ikatan rata-rata lagi, kiri kurang kanan lagi. Ini yang dibakar adalah CH3OH, metanol, tapi 4 gram, hati-hati. Oke, reaksinya CH3OH dibakar plus O2, hasilnya CO2 plus H2O. Delta H-nya yang dicari. C-nya udah sama, H-nya di kiri 4, di kanan kali 2. O-nya di kanan jadinya 4. Ini ada 2, berarti di sini 3/2 ya. Oke, ini total kiri kurang kanan. Oh, lupa membongkar. CH3OH berarti H. Ini CH3. Ada O, ada H. 3/2. Kalau O itu double bond ya. CO itu rangkap juga, double bond juga. Kalau H2O enggak ya, single-single dia OH-nya. Oke, jadi yang di kiri ini dikurang yang di kanan ini. Yang di kiri kita punya apa saja? Berarti CH ada 3. 3 CH. 1 CO, C single O. 1 OH. Dan 3/2 O rangkap O. Masukkan angkanya. CH 413 dikali 3 1239. CO 358. OH 463. Yang OO itu kali 3/2 ya. 742,5. Nah, ini ditotalkan 2802,5. Total untuk yang kiri. Yang kanan ini ada 2 buah CO ya. 2 CO. Ya, ini kan sudah ada 2 ya. Ini gini kan. Terus dikali 2 lagi, jadi ada 4 buah OH-nya. 2 CO itu 1598. Dari ini ya, 799 kali 2. 4 OH 1852. Totalkan 3450. Inilah total kanan. Ya, berarti delta H sama dengan 2802,5 min 3450 min 647,5 kilojoule per molnya. Ya, jadi untuk pembakaran 1 molnya. Masalahnya yang diminta itu bukan untuk 1 mol tapi untuk 4 gram berapa. Kita cari molnya. Jadi mol si CH3OH masanya 4 gram dibagi MR-nya 32 1/8 ya. 0,125 mol. Jadi 1 mol 647,5. Kalau untuk 0,125 mol berapa, kan kurang lebih begitu. Berarti Q-nya delta H lah ya. 0,125 dikali min 647,5. Nah, ini saya dapatnya udah berkali-kali ngitung, dapatnya minus 80,93 atau 937 atau 38 ya. Nah, kalau lihat opsinya nggak ada yang tepat. Antara ini yang jadi 80 atau ini yang komanya salah. Oke, nanti bantu cross check lagi, ini hitungannya juga beribet-ribet ya.
Jadi antara B atau E, masalahnya antara typo atau juga boleh dicek apakah memang saya yang perhitungannya salah. Oke, 1 jam ya, hampir kurang lebih 1 jam pembahasan soal asesmen harian termokimia. Soalnya juga perhitungannya ribet juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dimaklumi atas segala kesalahan kekurangan. Cuma berniat untuk membantu saja ya. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.